Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juara. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Raden Aina Nabila, guru mata pelajaran biologi. Ayo, masih pada ingat nggak nih kemarin pembahasan kita udah sampai mana? Ada yang ingat? Ada yang ingat nggak? Nah, kemarin kita udah bahas sampai dengan jaringan epidermis atau jaringan yang paling luar atau biasa disebut dengan jaringan pelindung. Selanjutnya, kita akan membahas jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan parenkim ini merupakan jaringan yang terbentuk dari meristem dasar dan memiliki bentuk serta fungsi yang bervariasi. Ciri-cirinya, yang pertama itu dia tersusun dari sel yang tidak rapat, jadi masih ada rongga-rongga udaranya. Terus dia itu tidak berkloroplas, dia itu tersusun atas sel-sel hidup, terletak di inti sel mendekati dengan dasar sel, mampu bersifat meristematik karena dapat membelah diri, memiliki banyak vakuola, ukuran selnya besar, dan juga terdapat banyak rongga di antar selnya. Nah, kalau berdasarkan bentuk jaringannya, parenkim itu dibedakan menjadi ada 4. Yang pertama itu ada parenkim palisade, bentuknya itu memanjang dan tegak. Yang kedua ada parenkim bunga karang, bentuknya itu menyerupai bunga karang. Yang ketiga ada parenkim bintang. Nah, sesuai dengan namanya, dia itu bentuknya menyerupai bintang dengan ujung jaringannya itu yang saling berhubungan. Terus ada juga yang terakhir, parenkim lipatan. Bentuk dinding selnya melipat ke arah dalam. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dibedakan menjadi yang pertama ada parenkim fotosintesis. Di dalamnya itu terdapat sel yang mengandung klorofil atau disebut dengan klorenkim. Nah, kalau yang kedua ada parenkim penyimpanan bahan makanan. Yang ketiga ada juga parenkim penyimpan air. Yang keempatnya ada parenkim penyimpanan udara. Di dalamnya terdapat sel yang mengandung rongga-rongga udara atau disebut dengan aerenkim. Nah, yang terakhir ada yang disebut dengan parenkim transportasi. Yang selanjutnya ada jaringan penyokong atau jaringan penunjang. Nah, jaringan penyokong ini merupakan jaringan yang memiliki dinding yang tebal untuk menunjang tubuh tanaman tersebut agar dia dapat berdiri dengan kokoh. Jaringan ini terdiri dari jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Yang pertama, jaringan kolenkim ini merupakan jaringan penguat pada tumbuhan yang masih aktif dalam pertumbuhan. Nah, yang selanjutnya, ciri-ciri dari kolenkim ini apa sih? Yang pertama itu dia itu terdiri dari sel-sel hidup, terus dia juga berbentuk sel yang memanjang, terdapat pada batang, daun, bunga, dan buah tumbuhan yang masih muda dan belum berkayu. Terus yang selanjutnya, memiliki dinding sel yang lunak, lentur, dan juga tidak berlignin. Dinding selnya mengalami penebalan yang tidak teratur, dan yang terakhir sebagian besar dinding sel terdiri dari senyawa selulosa. Jaringan sklerenkim yang selanjutnya berbeda dengan jaringan kolenkim yang tadi itu, karena jaringan ini merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan lagi. Ciri-cirinya, yang pertama dia itu tersusun dari sel-sel mati, yang keduanya dia itu mengandung senyawa lignin, jadi sel-selnya itu kuat dan keras. Yang ketiga, dia mengandung protoplas, yang keempatnya dinding selnya itu tebal. Kalau berdasarkan bentuknya, sel sklerenkim ini dibedakan menjadi sklereid atau sel batu, sel mati yang berbentuknya bulat dan dindingnya keras, jadi dia itu tahan terhadap tekanan. Nah, yang keduanya itu ada fiber, dia itu serabut bentuknya, berbentuk panjang, terdapat pada permukaan batang. Kalian penasaran nggak sih gimana cara tanaman menyerap air dari akar atau enggak mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuhnya? Kira-kira pakai apa ya? Nah, jadi kalau pada tumbuhan itu ada yang dinamakan dengan jaringan pengangkut. Jaringan ini merupakan jaringan yang bertugas untuk mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu sendiri. Ada 2 macam, ada xilem dan phloem. Yang pertama, jaringan xilem atau pembuluh kayu, dia itu terdiri dari trakeit, trakea, dan pembuluh xilem. Ada juga parenkim kayu sama sklerenkim kayunya. Fungsinya itu, kalau xilem,
untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah. Jadi dari akar menuju ke daun dan seluruh tubuh tumbuhan. Kalau phloem, dia itu tersusun oleh sel tapis, pembuluh tapis, sel pengiring, sel parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Fungsinya untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis, jadi yang dari daun ke seluruh bagian tubuh. Nah, xilem dan phloem membentuk suatu ikatan pembuluh pengangkut. Nah, yang pertama itu ada pembuluh kolateral, jadi xilem sama phloemnya itu letaknya bersebelahan dalam satu jari-jari. Berdasarkan keberadaan kambium, ikatan pembuluh kolateral terbagi jadi yang pertama itu ada yang terbuka dan ada juga yang tertutup. Kalau yang terbuka itu di antara xilem dan phloemnya itu ada kambiumnya, jadi ada kayak penghalangnya gitu. Kalau yang tertutup malah di antara xilem dan phloemnya itu tidak terdapat kambium, jadi dia menyatu gitu. Nah, kalau ikatan pembuluh bikolateral, xilemnya itu diapit oleh phloem, jadi dia itu terletak di antara radius yang sama. Kalau yang ketiga, ikatan pembuluh konsentris, yaitu xilem dan phloemnya berbentuk cincin silindris. Nah, dia itu terdapat dua bentuk dalam ikatan pembuluh konsentris, yaitu ada yang namanya amfikibral, yaitu phloemnya yang mengelilingi xilem. Kalau misalnya amfisal, xilemnya yang mengelilingi phloem. Kalau ikatan pembuluh radial, xilem sama phloemnya itu letaknya bersebelahan, tapi tidak dalam jari-jari yang sama. Nah, yang terakhir ini ada jaringan gabus. Jaringan ini yang waktu itu pernah diteliti sama Robert Hooke, waktu materi sel pernah kita bahas. Jaringan ini bertugas untuk melindungi jaringan lain agar tidak kehilangan banyak air. Terbentuk dari kambium gabus atau velogen. Pembentukan jaringan ke arah dalam berupa sel hidup atau disebut dengan veloderm, sedangkan kalau pembentukan jaringan ke arah luar itu namanya velum, jadi berupa sel mati. Nah, kalau dari sistem jaringan tumbuhan, jaringan-jaringan yang udah disebutin dari topik kita tadi itu bersatu dan membentuk kelompok yang disebut dengan sistem jaringan. Sistem jaringan pada tumbuhan terdiri dari yang pertama itu ada jaringan dermal. Jaringan dermal itu membentuk luar dari tumbuhan kayak epidermis, epiderm. Nah, terus ciri-cirinya ada dinding yang terdiri dari zat kitin atau suberit. Nah, yang kedua itu ada yang namanya sistem jaringan pembuluh. Terlibat dalam pengangkutan air dan makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, yang ketiga ada yang namanya sistem jaringan dasar. Dia itu mencakup jaringan yang membentuk bahan dasar yang menyelimuti jaringan dari pembuluh itu. Jaringan dasar pada tumbuhan yaitu namanya jaringan parenkim. Gimana? Sekarang udah paham kan tentang jaringan tumbuhan? Ternyata sebegitu detailnya ya bagian dari dalam tumbuhan itu. Nah, mudah-mudahan materi yang sudah Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Semangat juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.